Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang administrasi. Nah, sebelumnya tentu kita harus mengetahui apa itu pengertian administrasi. Nah, administrasi secara luas dapat diartikan sebagai segala proses kerjasama antara beberapa orang dengan tujuan agar mendapatkan target dengan memanfaatkan sarana maupun prasarana tertentu yang memiliki daya guna. Sedangkan secara sempit, administrasi bisa dikatakan bentuk aktivitas yang meliputi surat menyurat, catat mencatat, ketik mengetik, pembukuan sederhana, serta kegiatan lainnya yang bersifat teknik ketatausahaan. Nah, administrasi sendiri memiliki bermacam-macam jenis dan salah satunya yang akan kita pelajari hari ini adalah administrasi sarana dan prasarana. Selanjutnya kita masuk ke pengertian administrasi sarana dan prasarana. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, administrasi sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses, baik itu usaha, pembangunan, dan proyek. Kemudian, pengertian administrasi sarana dan prasarana dari Association of Facilities Managers adalah pengelolaan aset dan bangunan bersama dengan fasilitas layanan dan orang-orang yang tergabung di dalamnya. Ini memiliki implikasi dalam hal desain awal, pemeliharaan, administrasi sehari-hari, dan pengendalian tenaga kerja, energi, dan sumber daya terkait. Kemudian, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 mengatakan, sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah, sedangkan prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi sekolah atau madrasah. Sarana pendidikan antara lain meja, kursi, serta alat-alat media pembelajaran. Sedangkan yang termasuk prasarana antara lain seperti gedung, ruang kelas, halaman, taman, lapangan, jalan menuju sekolah, dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk ke materi, yaitu ruang lingkup administrasi sarana dan prasarana. Nah, sarana dan prasarana organisasi merupakan milik atau kekayaan organisasi, maka perlu adanya kegiatan pengamanan yang kuat, mencakup pengamanan sejak perencanaan kebutuhan, penentuan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, dan pergudangan, pemeliharaan, penghapusan, inventarisasi, dan juga penghapusan. Nah, batasan pengertian dan ruang lingkup kegiatan manajemen logistik atau administrasi sarana dan prasarana ini dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan manajerial, yaitu perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan. Nah, kegiatan operasional ini meliputi pengadaan, pencatatan atau inventarisasi, penggudangan, pendistribusian, pemeliharaan, dan penghapusan. Untuk objeknya, sarana dan prasarana, perbekalan logistik, barang, material, peralatan, perlengkapan, sarana prasarana, baik itu segala sesuatu benda yang berwujud dan dapat diperlakukan secara fisik, baik yang dipergunakan untuk kegiatan pokok maupun kegiatan penunjang administrasi. Nah, tujuannya sendiri yaitu untuk mendukung efektivitas dan efisiensi dalam setiap upaya pencapaian tujuan organisasi. Nah, selanjutnya nih adik-adik, tujuan dari administrasi sarana dan prasarana ini terdiri dari 8 poin seperti yang bisa kita lihat. Yang pertama, tujuannya yaitu mampu menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan, baik itu berkaitan dengan jenis dan spesifikasinya, jumlah,
waktu, maupun tempat dibutuhkan dalam keadaan dapat dipakai dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan dengan harga yang layak, serta dengan memberikan pelayanan yang baik. Tujuan yang kedua, mampu menyediakan informasi berkaitan dengan keberadaan sarana dan prasarana perbekalan yang dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan pengawasan dan pengendalian perbekalan, serta dapat digunakan sebagai instrumen pengambilan keputusan berkaitan dengan tindakan-tindakan manajemen perbekalan seperti pengadaan perbekalan, distribusi, dan penghapusan perbekalan. Selanjutnya, mampu menyediakan sarana dan prasarana yang siap pakai ke unit-unit kerja maupun personel sehingga menjamin kelangsungan aktivitas maupun tugas setiap unit kerja maupun personel dalam suatu organisasi melalui penyelenggaraan pengelolaan gudang dan distribusi secara optimal. Lalu mampu menjaga dan mempertahankan kondisi teknis, daya guna, dan daya hasil, baik secara preventif maupun represif secara optimal guna mendukung optimalisasi fungsional maupun umur barang. Yang kelima, mampu melakukan pengakhiran fungsi sarana dan prasarana dengan pertimbangan-pertimbangan dan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan guna mendukung kelancaran pelaksanaan aktivitas maupun tugas, serta mencegah tindakan pemborosan. Kemudian, mampu mencegah dan mengambil tindakan antisipatif terhadap berbagai penyimpangan dalam setiap kegiatan pengelolaan. Yang selanjutnya, tujuannya yaitu mampu menyediakan pedoman kerja bagi setiap unit kerja maupun personel sehingga setiap unit kerja dapat menjalankan aktivitas maupun tugasnya secara optimal. Dan yang terakhir, mampu membangun budaya penggunaan sarana dan prasarana secara bertanggung jawab oleh para pegawai di lingkungan organisasi sehingga dapat dicegah dan dihindarkan tindakan penyimpangan maupun pemborosan. Nah, materi yang terakhir nih adik-adik, fungsi administrasi dari sarana dan prasarana itu sendiri. Nah, fungsi administrasi sarana dan prasarana terdiri dari 8 fungsi. Yang pertama yaitu fungsi perencanaan, kedua fungsi kebutuhan, 3 fungsi pengadaan, 4 fungsi penyaluran, 5 fungsi penggudangan, 6 fungsi penyaluran, 7 fungsi inventarisasi, dan yang terakhir ialah fungsi penghapusan. Dalam praktik pengelolaan administrasi sarana dan prasarana, keterkaitan antar fungsi tersebut digambarkan sebagai suatu siklus atau mata rantai yang berkesinambungan. Baiklah adik-adik sekalian, sekian dulu pelajaran kita hari ini mengenai administrasi sarana dan prasarana. Semoga adik-adik sekalian mengerti dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.